Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya Torsino. Saya Wicaksono. Pecik kepitik olo ketoro. Salam Nuswantoro. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan teman-teman di sana selalu sehat walafiat. Amin. Ya, alhamdulillah. Ini tangan sama leher pada masih kaku, tapi Hayanda Jagat Lawang sudah memberikan apa-apa agar kita segera untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga kami berdua gaspol menuju hutan ini lagi ya. Mudah-mudahan nanti segeralah bertemu dengan Eyang Suryo Alam ataupun Gagang Kutu, sehingga terbuka semua tabir dan sebenarnya apa sih arti dari rintihan Orok Suromenggolo itu ya. Dan ini wilayah baru hujan, jadi rada becek teman-teman. HP tadi juga kena air. Nanti kalau ada suara yang kurang jelas ataupun gambar kurang jelas, mohon dimaafkan ya, karena ya kami apa adanya, tidak bisa membuat video yang lebih canggih. Jadi apa yang kita ada, apa yang kita bisa share, kita share. Dan tadi sebelum berangkat, Sono ini mengeluh ya teman-teman. Katanya, bah, videonya belum ada iklannya, ataupun subscribe-nya belum banyak gitu. Ya, saya memberitahu kepada Sono, coba ingat-ingat kembali apa pesan dari leluhur, bahwa apa yang kita lakukan itu sepi ing pamrih rame ing gawe ya. Dan kita memang diwajibkan untuk berjuang di jalan sunyi ya, tanpa ada pembuktian, tanpa ada pembenaran, dan tanpa ada apa namanya ya, pamrih ataupun tersohor gitu ya, kita lewat jalan sunyi ya. Alhamdulillah, rezeki itu ada saja, dan kita niatnya juga upload video itu bukan semata-mata ingin mendapatkan penghasilan, tetapi memang pengalaman kita coba kita share ya, berbagi dengan teman-teman. Mudah-mudahan yang baik menjadi contoh, yang tidak baik kita buang jauh-jauh begitu. Rezeki sudah diukur oleh Tuhan ya, dan semua juga butuh proses, butuh waktu, tidak mungkin ijik-ijik gitu ya. Jadi kita butuh proses, nggak apa-apa, kita berjalan sesuai petunjuk leluhur, dan rezeki nanti jelas Tuhan sudah memberikan jalannya sendiri ya.
Terima kasih teman-teman yang sudah setia di channel saya. Mudah-mudahan apa yang kita share ada yang bermanfaat buat teman-teman ya. Dan saya selalu berulang-ulang mengatakan, marilah kita belajar membersihkan batin dan pikiran kita ya, karena apabila batin kita bersih, pikiran kita bersih, jauh dari pikiran dan batin yang kotor, insya Allah rezeki itu datang tanpa dikejar. Kalau batin kita sudah bersih, maka hidup kita lebih tenang, lebih damai ya. Itu yang saya dapat dari leluhur, dan tidak bosan-bosan saya selalu mengingatkan kembali, mengajak kembali, karena sesungguhnya bukan hanya kami yang keturunan dari leluhur. Sebenarnya teman-teman di sana juga insya Allah mayoritas adalah keturunan dari leluhur kita. Karena sayogianya, karena sejatinya nenek moyang kita adalah satu. Ya, nenek moyang kita satu. Jadi mungkin karena belum menemukan atau belum ditakdirkan, kita belum tahu atau teman-teman belum tahu dari garis mana. Tapi itu juga tidak terlalu penting bagi kami. Yang penting bagi kami adalah warisan dari leluhur yang sudah diberikan kepada kita jaga ya. Lepas itu kita tidak melupakan sejarah ya, karena leluhur sudah berjuang, berkorban, sehingga mewariskan Nusantara ini yang begitu indah, gemah ripah ya. Cuman belum saatnya untuk kembali bangkit, menunggu kami semua ini ya, yang ada di Nusantara ini ikut petunjuk leluhur. Insya Allah Nusantara ini akan bangkit. Jadi bangkitnya Nusantara ini adalah bersama-sama kita belajar membersihkan batin, belajar untuk tirakat ya, dan berbakti kepada leluhur ya. Karena perjuangan kita mungkin tidak terlalu berat seperti dahulu ya. Mungkin kita hanya berkorban waktu, berkorban sedikit materi ya, tetapi kalau leluhur kita dulu mengorbankan semuanya ya, baik waktu, materi, jiwa dan raga gitu ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi keturunan leluhur yang berbakti. Amin. Dan mencintai Nusantara ini. Minta doanya teman-teman agar kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan saya juga selalu berdoa kepada teman-teman yang di sana ya, no? Diberikan kesehatan, Amin. dimudahkan segala urusannya. Amin. Sebelum kita berangkat ke atas, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari mara bahaya dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Yuk. Ada air, suara air yuk. Iya, di bawah. Terus dengar gak kamu? Makasih. Suara kidung apa? Oh cepat yo. Ada suara kidung apa sama cepat yo? Iya. Jauh kan? Atas no. Coba yo bangkit. Pelan-pelan no. Pelan-pelan, kita pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jauh no, di atas no. Oh, masih itu oke. Kayak curang apa? Iya. Isor. Awas, bang. Oh, curang.
Ya sore mikir di suaranya nanti. Ini naik, Naik. manjat, Coba manjat. yuk, coba yuk. Oh ya Ki. Wah, manjatnya atuh, Mbah. Atas kanan kok suaranya kok. Ayo naik, naik yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita suara mau cepat Ki. Kayak gitu. Naiknya jauh, Mbah. Jauh lagi. Jauh. Coba atas, naik sedikit atas. Suaranya ke sebelah kanan kok. Jurang dalam ya. Iya, awas, Mbah. Jurang. Kanan jurang. Atas lagi ya. Ini atas lagi. Hilang suaranya no. Masih naik, naik. Masih naik lagi? Iya. Ini naik lagi. Aku coba jurang, Mbah, kanan, Mbah. Ya. Jurang ya. Iya. Naik lagi yuk. Jangan tadi suaranya ada di sini no yo. Itu jurang lagi no. Iya. Udah naik jurang lagi deh, Neng. Allahu Akbar. Tuh. Dalam, Mbah. Dalam. Suaranya di atas lagi tuh. Allah. Bisa perak suaranya no. Ya. Lampunya dikecilin. Digelapin. Biar kelihatan. Udah deket deh, udah deket. Mbah. Subhanallah. Subhanallah. Itu apa, Mbah? Ada orang tapa no. Siapa Mbah? Nggak tahu pakai opor. Lampunya jangan dinyalain. Subhanallah. Siapa Mbah? Kayak warok ya. Iya, apa benar seperti ini yo? Subhanallah. Kalau disamperin sih ganggu, Mbah. Ya sebentar. Kita cek dulu energinya. Allahu Akbar. Saya samperin ya Pak ya. Ya, coba, Mbah. Pegang gambaran no. Oke. Pegang kamera no. Ya benerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun. Kami sedang menunggu Eyang Sepuh untuk bertemu dengan Eyang Suryo Alam. Allahu Akbar. Sungkem kulo Eyang Suryo Alam. Baiklah. Masuk ke raga saya ya. Kursinya tadi mana, Nok? Di belakang, Mbah. Nanti aku ambilkan kursi ya. Oke, ya.
Monggo Eyang masuk ke raga saya. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Subhanallah. Kon mreneo kon. Nggih ya. Kon niku sing nunggu aku. Nggih ya. Ono apa? Ampun ya. Saya dan raga yang dipinjam oleh Eyang Mbah Sino diberi amanah ya. Diberi amanah oleh Tuan Putri Niken Gandini. Amanah itu yaitu untuk mencari tahu rintihan atau tangisan dari adiknya Tuan Putri Niken Gandini, Eyang Suromenggolo. Banjur apa? Sing iso lakoni Niken Gandini iku. Lah malah kok perintah karo wong liya. Maksude apa? Ya, ternyata kalian dua manusia yang masih garis keturunan dari leluhur Mojopahit. Nggih ya. Bayu Haryo Pinunggul, Yotursino, Wicaksono, Eyang sepuhmu Pengging sudah menemuiku. Calak juga sudah menemuiku. Tadinya aku ora mau kepethuk kon padha iku. Nanging Pengging lan Jalak ngerayu aku supaya mudhun dan bertemu kalian berdua. Karena mereka melihat kalian berdua memegang tanggung jawab dan memiliki kemauan yang tinggi. Seharusnya kalian usah menungguku. Kalian bisa pulang. Toh tidak ada faedahnya. Itu urusan Niken Gandini. Yang membuat kalian ngotot ingin bertemu denganku iki opo? Nuwun sewu Eyang. Yang membuat kami ingin bertemu dengan Eyang, yang utama kami sudah menyanggupi amanah yang diberikan Eyang. Tidak mungkin kami pergi begitu saja meninggalkan amanah yang diberikan. Kon podo ngerti. Majapahit iku ora kabeh becik, ora kabeh apik.
Oke sing padha munafik. Klambine wae ketone suci, tapi pikiran lan batine oke sing padha esih duwe milik, esih duwe iri, esih duwe dengki. Bibirnya manis, tapi hatinya pahit. Semua inginkan pengakuan, menginginkan kedudukan. Mereka menjual keyakinan hanya demi kedudukan. Memang tidak semua, Dok. Untuk itulah aku meninggalkan Majapahit. Karena mereka sudah mulai memaksakan untuk pindah keyakinan. Aku juga meninggalkan Majapahit karena ingin membuktikan kepada saudaraku Brawijaya bahwa Surolangun tetap setia kepada Raja dan Majapahit. Meskipun aku banyak dibuat sakit. Nuwun sewu, Suro Alam. Setowaji rupanya Dawuh Timbalan. prajurit kesayangan Brawijaya dan tangan kanan patah dan Senopati Bathara Katong. Setowaji, Dawuh Timbalan. kelihatan dirimu sangat gembira. Tetapi di hatimu ada kebencian di sana. Kenapa kau datang di hadapanku? Nuwun sewu, Ki Suro Alam. Aku datang ke sini ingin meminta maaf atas segala kesalahanku. Konekum minta maaf atau ingin menyelidiku lagi? Belum puas kau, Setowaji. Kau sekarang sudah menjadi orang, menjadi kepercayaan Patah Bintoro, dan juga menjadi patih di Kadipaten Wengker, menjadi tangan kanan Bathara Katong.
Baguslah. Dirimu sudah mencapai di puncak. Maafmu itu hanyalah sandiwara. Bibirmu mengatakan maaf, tetapi hatimu menertawakanku dengan hinaan. Nyuwun pangapunten. Sewu-sewu kelepatan kula ki. Tidak ada maksud sedikit pun. Seperti apa yang Ki Suro Alam katakan. Diriku datang ke sini untuk mengajak Ki Suro Alam kembali. Memang aku sudah kembali. Seperti yang telah Bathara Katong sumbarkan kepada penduduk rakyatku. Bahwa Suryo Alam, Ki Ageng Kutu, pergi sementara, suatu saat akan kembali lagi. Ya ini, hari ini aku kembali lagi. Memenuhi janjinya Bathara Katong kepada pendudukku. Lama aku tidak mendengarkan kabar dari Majapahit. Baru tadi aku mendengar, ternyata Majapahit sudah menjadi kadipaten-kadipaten. Bubar. Itu karena apa, Setu Aji? Karena di dalam istana itu banyak kemunafikan. Mereka mengagungkan ajaran yang baru, tetapi melupakan yang lama. Kalian tidak sadar, sebelum Raden Patah membawa ajaran baru, kami di sini sudah memiliki apa yang dia bawa. Mereka mengatakan Tuhan itu esa. Berarti Tuhan kita adalah sama, Setu Aji. Hanya kita berbeda cara. Kalian melakukan ibadah 5 waktu. Mungkin kami tidak. Tetapi kami menyembah pada Tuhan yang sama dengan cara kami. Kalian mengajarkan hukum, tetapi kalian lupa. Kalian mengajarkan tentang agama, tapi tidak mengajarkan tentang Tuhan. Beragama itu tidak semestinya bertuhan, Setiaji. Tetapi kalau manusia itu sudah bertuhan, dia sudah beragama. Karena sejatinya
kita menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Bukan hanya di bibir, tetapi pakai rasa, pakai batin, mengenali diri sendiri, baru akan mengenali siapa Tuhanmu. Kalian banyak beribadah, tetapi masih memiliki hati untuk menfitnah. Kalian banyakkan bersedekah, tetapi kalian sering menyakiti manusia lain. Selalu bersangka buruk kepada orang lain. Aku pergi dari Majapahit bukan ingin memberontak dan memerangi Brawijaya, tetapi aku melihat ajaran baru yang kalian bawa sudah mulai memaksakan kehendak penduduk di Majapahit. Kalian paksa untuk beralih agama. Tetapi kalian tidak melalui pendekatan adat dan budaya. Aku dirikan padepokan sendiri untuk mengajari muridku tentang kebatinan, agar mereka bertuhan, agar mereka menyembah kepada siapa yang dia sembah. Tetapi kalian menuduhku memberontak. Kalian membawa prajurit yang banyak. Kalian mencoba membunuhku. Apakah itu ajaran agamamu? Memfitnah dan membunuh. Mungkin karena dirimu hanya atas perintah tuanmu, atas perintah rajamu, atas perintah majikanmu. Tetapi seharusnya dirimu Setuaji yang sudah memiliki kepercayaan, keyakinan yang dalam, bisa membedakan tidak hanya menuruti apa perintah tuanmu. Pangapunten leres yang panjenengan katakan. Akan tetapi itu adalah Majapahit yang dulu, yang sudah berlalu. Biarlah untuk berlalu. Aku datang ke sini untuk meminta maaf dan dengan sukarela mengajak Ki Suryo Alam kembali ke Majapahit. Memang aku sudah kembali Setuaji. Tetapi kembali atas sumpah Bathara Katong yang sudah menjanjikan kepada penduduknya
kalau surya alam suatu saat akan kembali. Hari ini aku kembali. Akan membuat perhitungan. Dan akan membuktikan kebenaran. Suro Menggolo saat ini ada denganku. Dia sedang tirakat. Dan aku kubur selama 40 hari 40 malam di bawah gua Gunung Lawu ini. Setelah 40 hari nanti, maka Suro Menggolo bukanlah Suro Menggolo yang kalian kenal. Tetapi Suro Menggolo yang akan membangkitkan seluruh makhluk alam yang ingin menghancurkan manusia. Menghancurkan manusia yang munafik. Yang selalu bermulut manis. Tetapi hatinya busuk. Aku juga akan membuka sisi gelap dari Majapahit yang telah kalian sirnakan. Lontar gelap yang telah kalian sembunyikan dan tutupi. Seharusnya keturunan kita tidak melihat atau mendengar sejarah kebaikannya saja. Tetapi keturunan kita juga harus melihat akan lontar gelap yang dirahasiakan, disembunyikan, dan juga dicoba untuk menghilangkan. Nuhun pangapunten, Ki. Bukan kembali seperti itu yang diriku inginkan. Kembalilah dengan cara damai, Ki. Hentikanlah pertapaan Suro Menggolo. Semua yang Ki Suryo Alam katakan adalah masalah. Diriku paham apa yang panjenengan rasakan, Ki. Sudah terlambat, Setu Aji. Diriku sudah dimasuki makhluk-makhluk kasat mata dari Gunung Lawu yang siap untuk mencari bukti kebenaran. Pangapunten, Ki. Mohon maaf. Nuwun pangapunten, Ki. Hentikanlah niat dari Ki Suryo Alam. Kembalilah dengan damai. Aku tidak bisa melakukan itu. Karena diriku dan Suro Menggolo saat ini sudah dipengaruhi oleh makhluk yang ada di Gunung Lawu ini. Kecuali dengan catatan, dirimu bisa mengembalikan pusakaku yang dicuri oleh putriku sendiri, Niken Gandini, yaitu keris Combong Rawe. Sendiko dawuh, Ki. Aku sendiri yang akan memberikan kepada Ki Suryo Alam. Aku beri waktu dirimu 2 malam saja. Jika 2 malam pusakaku Combong Lawe
tidak ada di tanganku. Maka suruh Menggolo dan diriku yang akan mengobrak-abrik Majapahit dan Demak Bintoro. Baiklah, Ki. Tapi berjanjilah, jika pusaka milik Ki Suro Alam kembali, maka hentikanlah semua yang telah dilakukan. Aku Suro Alam tidak pernah ingkar janji. Baiklah, Ki. Saya mohon pamit. Assalamualaikum. Rahayu. Lembut, Bu. Oke. Priwe Ki? Malah suruh geget. Loh. Mau bikin yang Suro Alam lu aku. Sono juga dimasukin. Astagfirullahaladzim. Ono murah kayak kamera nih. Cek dulu jalan. On, on. On, Bah. On. Ya yuk kita dalam kamera di situ ya. Dalam video di situ. Tutup di situ kita dalam.